يا هلا بيت النبي يا هلا الصفا Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Terima kasih kami sampaikan kepada Syekhona Luqman Haris bin Abdul Rahman, karena dalam kesempatan kali ini kami diberi waktu untuk bertanya tentang kelanjutan aliran-aliran akidah di dalam Islam, yang salah satunya adalah Mu'tazilah. Kami ingin penjelasan detail dan lengkap dari Syekhona Luqman Haris bin Abdul Rahman, bagaimana awal mula munculnya aliran Mu'tazilah, kemudian seperti apa ajaran inti dari ajaran paham Mu'tazilah itu sendiri, dan selanjutnya apakah Mu'tazilah itu bagian dari Ahlus Sunnah wal Jamaah ataukah di luar paham Ahlus Sunnah wal Jamaah. Terima kasih. Sebelumnya mudah-mudahan jawaban dari Syekhona Muhammad Haris bin Abdul Rahman bisa mencerahkan kita semua dan kita bisa dipaham tentang aliran-aliran akidah di dalam Islam. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala sahbihi wa mawalah. Wa la haula wa la quwwata illa billah. Amma ba'd. Al-Fakir akan menjawab dengan kemampuan Al-Fakir. Yang pertama, sejarah kemunculan daripada paham Mu'tazilah dan kenapa dinamai dengan paham Mu'tazilah. Di zaman tabi'in ada seorang ulama besar, tabi'in besar. Beliau bernama Imam Hasan Al-Basri. Imam Hasan Al-Basri ini merupakan suatu ulama besar dan murid daripada Imam Ali, Khalifah keempat. Memang semenjak daripada zamannya Imam Ali sampai ke belakang, di abad-abad pertama Hijriah sudah bermunculan firqah-firqah, pemahaman-pemahaman yang kacau, yang keluar dari jalur as-sunnah. Ini sudah bermunculan, dan yang akan dibahas ini munculnya paham Mu'tazilah. Imam Hasan Al-Basri ini mempunyai seorang murid namanya Wasil bin Atha. Di dalam beliau mengajar menjelaskan begini: apabila ada orang mukmin yang melakukan dosa besar, kemudian dia mati belum sempat bertobat, maka orang mukmin tersebut ada kemungkinan satu, diampuni dosa-dosa oleh Allah dengan luasnya wasi'ah rahmatillah,
atau disiksa dulu di neraka untuk dibersihkan dosa-dosanya, setelah bersih kemudian ditempatkan di surga, dikeluarkan dari neraka, dimasukkan ke dalam surga. Kemudian Wasil bin Aqtab, ini generasi tabi'in, ini tidak setuju dengan apa yang dikatakan atau yang dijelaskan oleh gurunya Imam Hasan al-Basri, sehingga beliau membentak-bentak gurunya, bukan hanya menentangnya, tetapi sampai berani membentak-bentak gurunya dengan ketidaksetujuannya. Tetapi tidak sampai berhenti di sini. Keesokan harinya Wasil bin Aqtab mengadakan halaqah, pengajian tandingan yang posisinya berada di pojok masjid. Kalau Imam Hasan al-Basri mengajar di tengah-tengah, ini mengambil posisi yang di pojok, mengadakan pengajian tandingan, halaqah tandingan, sehingga Al-Imam Hasan al-Basri beliau berkata kepada para murid-muridnya, "I'tazala annal Aqtab Wasil bin Aqtab." I'tazala, kata orang Madura, hilang, menyingkir, menepi dariku. I'tazala annal Wasil bin Aqtab, hilang, menyingkir dariku Wasil bin Aqtab. Sehingga murid-murid Imam Hasan al-Basri menggelarinya halaqah pengajiannya Wasil bin Aqtab sebagai orang-orang Mu'tazilah. Artinya halaqah pengajian tersebut mengecilkan atau berpisah daripada halaqah pengajian gurunya. Ini semula, bentuk semula. Kemudian Wasil bin Aqtab mengajarkan kepada para murid-muridnya, apabila manusia seorang mukmin, orang Islam, orang mukmin melakukan dosa besar, kemudian dia tidak bertobat, maka dia tidak akan masuk surganya orang mukmin karena bukan orang mukmin anggapan dia. Tetapi dia tidak masuk neraka selama-lamanya karena dia bukan orang kafir. Akan ditempatkan di suatu tempat oleh Allah Subhanahu wa taala, di suatu tempat, suatu manzilah, baina manzilatain, di antara dua tempat, yaitu yakni surga dan neraka. Ini yang menjadi dulu dasar penyimpangan dari segi pemikiran daripada Wasil bin Aqtab. Kemudian diikuti oleh muridnya yang meluruskan pengajiannya setelah dia mati atau meninggal, yaitu Abu Hudzail al-Mu'tazili, namanya Abu Hudzail al-Mu'tazili. Ini sejarahnya. Ada pokok-pokok pemikiran Mu'tazilah yang menyimpang daripada garis sunnah atau garis Ahlussunnah wal Jamaah, ini sangat banyak. Cuman di antaranya yang pertama yang disebut tadi al-manzilah dan manzilatain, dan ini dijadikan sebagai rukun iman mereka. Jadi rukun iman mereka 5, di antaranya adalah percaya kepada al-manzilah dan manzilatain. Terus di antara penyimpangan mereka menempatkan akal di atasnya kitabullah dan sunnah, menempatkan akal di atasnya Quran dan hadis, sehingga meskipun ada di Al-Quran, ada di hadis, tapi kalau tidak sesuai dengan akal mereka tidak menerimanya, dan mereka berusaha untuk merasulkan, mengakalkan segala sesuatu, meskipun segala sesuatu itu pun di luar jangkauan akal manusia. Misalkan, ini buntutnya, di dalam Al-Quran, di dalam hadis jelas ada kalimat kursi, ada kalimat aras,
wasi'atul fis samawati, ada kalimat aras, Rabbul Arsyil Azim. Tetapi orang-orang Mu'tazilah kalimat kursi dari Al-Quran ditakwilkan, dan kalimat arasnya adalah ditakwilkan sebagai ilmunya Allah. Mereka tidak mempercayai adanya kursi, adanya aras, sedangkan kita percaya adanya kursi, adanya aras. Karena sudah Allah Ta'ala memfirmankan dalam Al-Quran, memberitahu kepada kita bahwa aras Allah itu dipikul 8 malaikat. Mereka tidak mempercayai. Selanjutnya, akibat daripada mereka selalu merahasiakan segala sesuatu, sehingga mereka tidak percaya tentang nikmat kubur, tidak percaya tentang siksa kubur, tidak percaya tentang mizan, tidak percaya tentang surat. Kenapa? Karena semuanya itu adalah tidak masuk akal menurut mereka. Dan di antara bentuk daripada paham ini juga penyimpangannya, mereka tidak percaya tentang ba'ats, bangkit dengan jasadnya. Nanti mereka manusia apabila sudah mati, hari kiamat nanti bangkit dari kubur, ini menurut kita harusnya berjemaah bangkit dengan jasadnya. Tapi menurut mereka tidak, yang bangkit hanya ruhnya saja. Kemudian tentang Isra Mi'raj, Isra wal Mi'raj itu menurut mereka hanya dilakukan secara rohani Rasulullah SAW. Hanya dilakukan secara ruh saja, tidak dengan jasadnya. Tetapi kita Ahlussunnah wal Jamaah, kita memahami dan meyakini bahwa berdasarkan firman Allah dalam awal surat Isra, Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil harami ila masjidil aqsa. Subhanalladzi asra, Maha Suci Allah yang menjalankan bi 'abdihi. Ada kalimat, ada lafaz kalimat bi 'abdihi. Sepakat para ahli tafsir itu ayat jasadihi. Itu yang dimaksud adalah dengan jasadnya baginda Rasulullah SAW. Bukan hanya serohaninya saja. Ini juga pun daripada salah pemahaman atau kesalahan daripada pemikiran orang-orang Mu'tazilah. Sehingga dampak daripada ajaran ini wasyidul akab, sehingga pengikut-pengikutnya mereka gemar sekali melakukan mujadalah, gemar sekali mendebat seseorang, gemar sekali mereka tampil ke permukaan untuk melakukan debat secara terbuka. Ini terjadi puncaknya setelah abad ke-1, abad ke-2, abad ke-3, puncaknya di abad ke-3. Sehingga di abad ke-3, karena dukungan penguasa waktu itu, di abad ke-3 penguasanya sudah Bani Abbas. Di catatan sejarah, Mu'tazilah ini didukung oleh 3 kekhalifahan dalam Bani Abbasiyah, yaitu Mu'tasim, Al-Mustaqim, dan saudaranya Al-Amin, Al-Ma'mun. Ini mendukung dan sangat mendukung faham Mu'tazilah. Dan faham Mu'tazilah waktu itu menjadi faham yang sudah mayoritas, menjadi suatu ajaran yang mayoritas baik di Baghdad dan di Rembang dan di seluruh Jazirah. Ini dari kencangnya pengikut-pengikutnya mereka untuk melakukan debat secara terbuka, sehingga terjadi suatu peristiwa yang tidak diinginkan di awal atau di pertengahan abad ke-3, yaitu fatwa mereka bahwa Al-Quran itu bukan Al-Quran itu makhluk. Dia percaya Al-Quran itu firman Allah tapi makhluk. Sedangkan kita Ahlussunnah wal Jamaah, kita sangat yakin Al-Quran itu bukan makhluk, itu kalamullah,
dan kalamullah bersifat qadim. Artinya bersifat qadim itu tiada berawal. Paham Mu'tazilah ini memaksakan pahamnya tentang Al-Quran makhluk, sehingga di pertengahan abad ketiga Hijriah timbul ribuan ulama-ulama yang tidak sepaham dengan mereka, dibunuh, dipenjarakan, diintimidasi. Bahkan dalam catatan sejarah, Al-Imam Ahmad bin Hanbal ini dipenjara 15 tahun dan mereka diselamatkan dicambuk sederhananya gara-gara Imam Ahmad bin Hanbal tidak mau menerima faham atau akidah Al-Quran sebagai makhluk. Juga pun muridnya Imam Syafi'i atau pengganti Imam Syafi'i yaitu Imam Abu Bakar Al-Buwaiti dipenjara, disiksa sampai mati. Juga pun menimpa pada murid-muridnya Imam Abu Hanifah seperti Imam Hasan Al-Syaibani, Imam Abu Yusuf, itu juga pun dipenjara gara-gara tidak menerima faham bahwa Al-Quran adalah makhluk. Ini suatu pemaksaan. Ini yang terjadi di masa-masa puncak kejayaan mereka. Jadi apalagi banyak, sehingga berakibat juga pun di antara perbedaannya dengan kita, mereka banyak mengadopsi buku-buku filsafat dan dicampur adukkan dengan pemahaman dengan akidah Islam. Ini awal yang pertama kali. Jadi orang-orang Mu'tazilah banyak menimba ilmu nufus seperti Yunani kemudian dikembangkan ke Islam. Ini akan menjadi sebab nanti kekacauan dalam pemikiran di tubuh umat Islam. Ini daripada fatwa mereka yang konyol bahwa akal atau pikiran berada di atas Quran dan Sunnah dengan dalil qul la yastawil khabith wa tayyib. Katakanlah Muhammad, tidak akanlah sama antara yang jelek, antara yang buruk dan khabith dengan yang baik. Sehingga menurut orang Mu'tazilah, akal punya kemampuan untuk membedakan yang baik dan yang buruk. Dan yang baik dan yang buruk itu ditentukan oleh akal. Sedangkan Ahlus Sunnah wal Jamaah itu berkeyakinan, itu berpikiran bahwa akal hanya sebagai alat, yang punya hak untuk mengatakan adalah hak wal batil, apa itu adalah Allah. Allah Ta'ala menurunkan para Rasul, mengutus para Rasul itu sebagai kebutuhan dasar kita sebagai manusia. Dan oleh karena itu kami, kita umat Islam bisa membedakan dengan alat akal kita, dengan petunjuk Al-Quran, dengan petunjuk Rasulullah. Akal kita menjadi alat membedakan mana yang baik, mana yang buruk. Seandainya Allah tidak menurunkan Rasul, Allah tidak menurunkan Al-Quran, akal kita tidak akan bisa membedakan mana yang baik dan mana yang buruk. Ini menurut pemahaman Ahlus Sunnah wal Jamaah. Selanjutnya di samping itu pun mereka orang-orang Mu'tazilah karena selalu harus berdasarkan prinsip apa-apa yang tidak sesuai dengan prinsip mereka tolak, terutama dengan hal-hal yang berbau gaib, terutama dengan hal-hal yang berbau mistik. Sehingga mereka hal-hal yang berbau gaib, apalagi kelompok sufi, dikatakan oleh mereka hal kaum penghayal. Ini di antara perbedaan yang sangat mendasar antara kita dengan orang-orang Mu'tazilah. Tapi yang kemudian di penghujung abad ketiga, Allah Ta'ala masih menolong umat ini. Ada
yang awalnya memang seorang tokoh Mu'tazilah, yang awalnya berguru dan diasuh oleh seorang ulama Mu'tazilah namanya Abul Hasan Al-Asy'ari. Ini mempunyai guru dan orang tua tiri namanya Abu Ali Al-Jubari. Kemudian dengan hidayah beliau Imam Abul Hasan Al-Asy'ari, Abul Hasan Al-Asy'ari ini suatu malam ini bermimpi bertemu dengan Rasulullah SAW. Kemudian Rasulullah SAW menegur karena ini masih keturunan seorang sahabat besar yaitu Abu Musa Al-Asy'ari. Setelah bangun dari tidur, dia merasa bersalah karena mendapatkan teguran dalam mimpi oleh baginda Rasulullah SAW atas pemahaman atas keyakinannya. Sehingga dia sudah timbul keraguan kepada pemahamannya dan apa yang beda sejak dari muda. Kemudian di majelis gurunya dia bertanya suatu hal kepada gurunya, bagaimana nasibnya ada 3 orang, 1 orang kafir mati, 2 orang mukmin mati, dan bayi mati. Kemudian jawaban daripada Abu Ali Al-Jubari tidak memuaskan. Jawabannya seperti jawabannya Mu'tazilah. Kalau orang mukmin mati, dia masuk pada surga. Kalau orang kafir mati, neraka. Kalau orang yang masih kecil itu mati, ya menjilat tadi. Ini kan jawaban mereka. Ini tidak memuaskan. Kemudian Abu Hasan Al-Asy'ari berdasarkan mimpi dan berdasarkan dialog yang tidak memuaskan mengurungkan diri selama 15 hari. Diceritanya mengurungkan diri selama 15 hari, berpikir secara jernih tentang kesalahan pemikiran orang-orang Mu'tazilah. Setelah 15 hari mengurungkan diri dalam kamar, kemudian ada riwayat yang mengatakan 40 hari. Cuma yang lebih dekat itu 15 hari. Ini kemudian beliau keluar ke masjid. Ini di depan raya lain di depan umat Islam. Kemudian dia menanggalkan bajunya, menanggalkan jubahnya. Dia berkata bahwa saya melempar faham Mu'tazilah sebagaimana saya melempar jubah ini. Kemudian dia melakukan khutbah pertama, bercerita tentang bagaimana kelemahan dan kesalahan pemikiran daripada orang-orang Mu'tazilah, sehingga dia membangun juga pun melakukan metode mujadalah untuk mengalahkan argumennya orang-orang Mu'tazilah. Ini ada kaitannya dengan ajaran kita yaitu Al-Qadiyah. Jadi setelah Imam Asy'ari melakukan banyak dakwah dan penjagaran terhadap para pengikutnya, para kawan-kawannya, para sahabat-sahabatnya, sehingga dalam tempo yang singkat dengan izin Allah, dengan berkat dan berkat Allah, beliau membongkar pemahaman dasar Mu'tazilah yang tidak sesuai dengan kitab Allah dan sunnah Rasulullah SAW. Kesalahan pemikiran daripada mereka, sehingga ini akhir abad ketiga Mu'tazilah sudah terbentuk, bahkan bukan suatu mazhab yang memonopoli umat Islam, dan Mu'tazilah semakin terjepit dan terbesar. Jadi kita Ahlus Sunnah wal Jamaah tetap berkeyakinan dari dulu, dari awal, kalau Ahlus Sunnah wal Jamaah itu dari semenjak zamannya sahabat sampai sekarang itu ada.
Kalau paham Asy'ariyah dimulai dari sejak Imam Asy'ari menentang paham Mu'tazilah. Tetap orang-orang Ahlus Sunnah wal Jamaah ada sebelumnya Imam Asy'ari seperti Imam Ahmad bin Hanbal, Imam Syafi'i, Imam Hanafi, imam yang lain, ulama-ulama yang lulus, kelompok-kelompok tasawuf, kelompok-kelompok thariqah. Meskipun waktu itu kelompok thariqah belum memasukkan diri kelompok thariqah, tapi kelompok tasawuf itu sudah ada. Ini semuanya Ahlus Sunnah wal Jamaah. Jadi semuanya adalah berkeyakinan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Cuma daripada dia mereka karena waktu itu di waktu pertengahan abad ketiga Bani Abbasiyah, terutama di pemerintahan Al-Amin dan Al-Ma'mun, ini melakukan tangan besi untuk membela Mu'tazilah. Mereka banyak yang mensembunyikan diri, terutama dari kelompok-kelompok sufi. Jadi mereka uzlahnya bukan seperti Mu'tazilah, uzlahnya beribadah kepada Allah. Kalau Mu'tazilah ittizal daripada gurunya, menyingkir daripada gurunya karena menentang faham gurunya yang lurus, karena menentang Imam Hasan Al-Basri. Jadi dari kesimpulan ini, jadi kita jangan seperti meniru Wasil bin Aqab membentak gurunya, sedangkan gurunya itu seorang wali besar, seorang wali sufi. Juga pun yang kedua, beri kesimpulan, jangan kait-kaitkan faham Asy'ariyah dengan Mu'tazilah. Al-Faqih tidak setuju apabila ada seorang ulama mengkaitkan atau membuat nasab Asy'ariyah kepada orang-orang Mu'tazilah, atau membuat nasab Imam Abu Hasan Al-Asy'ari kepada Abu Ali Al-Jubai. Memang pada awalnya dia itu berguru pada Imam Abu Ali Al-Jubai, akan tetapi setelah dia mendapatkan ru'yatus shalihah daripada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bermimpi bertemu dengan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di ketuk. Kemudian dia melakukan perenungan, mengurung diri dalam kamar. Ada riwayat yang 15 hari, ada riwayat yang 40 hari. Kemudian dia bertekad bulat untuk membuang jauh-jauh pemikiran Mu'tazilah. Berarti Imam Abu Hasan Al-Asy'ari sudah bersih daripada paham Mu'tazilah. Sebagaimana dia melempar bajunya, dia juga pun sebagaimana dia melempar bajunya, dia melempar paham Mu'tazilah. Jadi tidak ada kaitannya dengan paham Mu'tazilah. Lebih-lebih nanti dikaitkannya nanti dengan orang-orang Mujassimah, dikaitkannya dengan sampai kepada Abu Hudayl, sampai kepada Wasil bin Aqab. Dan dalam sejarah di sini Wasil bin Aqab berguru kepada Imam Hasan Al-Basri, dan sejarawan tidak mencatat beliau berguru kepada Muhammad Sayyidina Muhammad bin Hanafiyah. Jadi perlu dicatat, saya membersihkan juga pun jangan mengkait-kaitkan faham Mu'tazilah dengan seorang ulama besar, seorang tabi'in besar, putra Sayyidina Ali, tapi bukan dari Ibu Siti Fatimah, bukan. Karena yang dari Siti Fatimah itu adalah Hasan, Husain dan Muksin. Cuma Muksin mati, beliau wafat masih kecil. Jadi Imam Ali punya putra lain setelah Siti Fatimah meninggal. Sayyidina Ali ini menikah dengan wanita-wanita lain selain Siti Fatimah, dan kemudian dia memperoleh anak yang dinamakan dengan Muhammad. Dinamai dengan Muhammad karena ibunya dari suku Hanafiyah, maka dibolehkan Muhammad bin Hanafiyah. Dia menjadi seorang ulama dan dia menjadi seorang besar. Memang beliau tidak ikut keisruhan politik waktu itu yang terjadi. Dia tidak mendukung kelompok Syiah, dia tidak mendukung kelompok yang mendukung Muawiyah bin Abi
Tetapi juga pun dia tidak membenarkan tindakan-tindakan secara teknis menyimpang daripada belajar. Dia ulama besar ada namanya Muhammad bin Hanafiyah. Jadi wasilnya tidak artinya dia bersih, jangan dikait-kaitkan dengan pergerakan wasil bin atau sebangsanya. Jadi Al-Faqih di sini juga pun membersihkan, artinya biar kita paham bahwa ulama-ulama kita yang sering kita pakai mulai dari Muhammad bin Hanafiyah, Imam Abu Hasan al-Asy'ari, juga pun penggantinya Syekh Abu Bakar al-Baghdadi, juga pun generasi setelahnya Muhammad bin Yusuf as-Sanusi, juga pun ulama-ulama setelahnya. Ini semuanya bersih daripada faham Mu'tazilah dan tidak ada kaitannya dengan Mu'tazilah. Semoga kita dapat barokahnya para ulama-ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah ala aqidah Ahlus Sunnah wal Jamaah nahya wa kadhalika. Namun fa insyaallah taala minal aminin amin ya rabbal amin amin Allahumma amin. Kepada beliau-beliau yang kami sebut ulama-ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah radhiyallahu anhum, terutama kepada Imam Asy'ari, kita kirimkan Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Juga pun di terakhir kali juga pun kesalahan pemikir dari orang Mu'tazilah, dia tidak percaya tentang malaikat kiraman katibin. Apa? Malaikat yang dikarenakan kita raqib dan atid. Karena tidak masuk akal, tidak masuk rasio kata mereka. Sedangkan Al-Quran sudah jelas. Sedangkan di sisi kita ada malaikat hafidhin, malaikat kiraman katibin, malaikat raqib dan atid. Ini diantara kami jelaskan pokok-pokok kesalahan pemikiran daripada Mu'tazilah. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Liru